Bab 268. Bab 268 Pertempuran Kesabaran, menunggu waktu. Gadis itu memperlihatkan penilaian yang layak bagi seorang siswa Akademi Shrek. Ketika serangan awalnya gagal, dia segera beralih ke gaya bertarung yang lebih konservatif. Alih-alih ingin mencapai kemenangan, dia perlahan-lahan pergi ke Tang Wulin dalam pertempuran gesekan. Dia menyerupai seekor citah yang menguntit mangsanya, dengan sabar menunggu waktu terbaik untuk mengakhiri semuanya dengan satu pukulan. Meskipun kedua pejuang hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama mereka, bentrokan konstan dengan cepat menggerogoti kekuatan jiwa mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Blue Silver Grace milik Tang Wulin hanya perlu untuk menutupi area yang jauh lebih kecil, selimut dingin terus melemahkan kekuatannya. Bahkan dengan gila-gilaan mengedarkan metode surga misterius tidak bisa menebus kekurangannya dalam kekuatan jiwa, dan kesenjangan antara keduanya segera mengangkat kepalanya yang jelek. Kisaran pertahanan Blue Silver Grace-nya tumbuh lebih kecil, dan serangan gadis itu perlahan mendorongnya kembali. Lapisan es menutupi helai rumput sementara es tumbuh keluar dari tanah. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, dia dipaksa ke sudut. Situasi berlanjut seperti ini sampai persyaratan untuk mendapatkan 6 poin telah terpenuhi. Tang Wulin bertahan selama 10 menit penuh. Saat jam terus berdetak, gadis itu semakin heran. Dia tidak pernah menyangka lawannya begitu merepotkan untuk dihadapi. Seperti perahu kecil, ia dengan gigih menahan gelombang demi gelombang serangannya, tidak menyerah sekalipun. Ketahanan seperti itu membuatnya sakit kepala. Namun, dia tidak berani menyerang dengan terburu-buru karena lawannya adalah tipe master jiwa kontrol. Jika dia punya trik di lengan bajunya, meja akan langsung berbalik. Jadi dia hanya memilih untuk melibatkannya dalam pertempuran gesekan ini. Membiarkan lawannya mendapatkan skor kelulusan akan baik-baik saja karena itu hanya berarti dia tidak akan mendapat hadiah. Namun, jika dia dikalahkan, gadis itu akan memiliki poin dikurangi. Detik perlahan menjadi menit seiring waktu berlalu. Kekuatan di balik serangan masing-masing pejuang mulai berkurang, tanda yang jelas bahwa mereka mendekati batas kekuatan jiwa mereka. Salju di udara menipis pada titik ini, dan sosok gadis itu bisa terlihat. Di sisi lain, Blue Silver Grace dari Tang Wulin tidak lagi meronta-ronta seperti sebelumnya, cahaya di sepanjang untaiannya secara signifikan redup. Tanpa peringatan, kepingan salju datang kepadanya dengan kekuatan baru. Mata Tang Wulin menyala saat dia secara tidak sadar mundur 2 langkah, mendesak rumput Blue Silver-nya untuk mencambuk salju. Gadis itu membuatnya bergerak pada saat yang sama. Hanya 30% dari kekuatan jiwanya yang tersisa setelah kebuntuan panjang mereka. Mempertimbangkan kondisinya sendiri, dia yakin Tang Wulin seperti anak panah di akhir penerbangannya. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melanjutkan. Sudah waktunya bagi pemenang untuk diputuskan. Tersembunyi di tengah salju yang tebal, gadis itu diam-diam mendekati Tang Wulin seperti macan tutul salju yang mengungkap taringnya sebelum menerkam. Snow menyerang Blue Silver Grace milik Tang Wulin, memakan kekuatan jiwanya yang terakhir. Secara keseluruhan, ia hanya memiliki sekitar 40% dari kapasitas kekuatan jiwa yang dilakukan lawannya. Dia tidak akan bertahan selama ini tanpa metode surga misterius. Sesosok putih meledak melalui lapisan salju di depan Tang Wulin, menutupi tubuhnya dengan hujan es dan membuatnya dingin sampai ke tulang. Ketika tubuhnya menjadi kaku karena kedinginan, tangan yang putih dan cakar mengambil kesempatan untuk meraih bahunya. Dalam sekejap mata, 25 menit pertempuran telah lewat di bawah pengawasan Shen Yi. Tang Wulin telah mendapatkan 9 poin pada titik ini, jadi tidak apa-apa jika dia kalah sekarang. Saya kira anak ini tidak begitu berbakat. Mengabaikan cincin jiwa emasnya, jiwa bela dirinya hanyalah rumput Blue Silver. Namun, dia tidak akan mendapatkan skor hampir sempurna jika dia tidak mampu dengan tenang membuat strategi dan melaksanakannya. Dia mungkin bukan jenius tingkat puncak, tapi dia masih cukup berbakat. Namun, dalam pendapatnya, kekuatan Tang Wulin masih belum berhasil. Jika siswa nomor 10 tidak mendekati pertempuran dengan hati-hati, Shen Yi curiga pertandingan akan berakhir hanya dalam beberapa menit. Namun Tang Wulin sekarang sedang benar-benar ditekan oleh seseorang yang bahkan bukan tipe master jiwa kontrol. Dengan penambahan kekuatan dan kecepatan gadis itu, Shen Yi tidak melihat cara baginya untuk membalikkan gelombang pertempuran. Meskipun telah sampai pada kesimpulannya sendiri, Shen Yi menemukan ketenangan dari sisa kelas 0 membingungkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menatap kekalahan kapten mereka yang akan datang. Apakah anak-anak ini hanya memiliki kepala dingin, atau letusan cahaya kemasan mengganggu pikirannya? Saat tangan seputih salju menyentuh bahunya, Tang Wulin tersenyum. Ini tentang waktu. 2 cincin jiwa ungu Tang Wulin menghilang dengan Blue Silver Grace-nya, dan aura tirani dari esensi darah meledak dari tubuhnya untuk menggantikannya. Dia belum memakan semua roti kukus itu tanpa bayaran. Mereka telah memicu pemulihan esensi darahnya. Auranya yang kuat segera menghilangkan rasa dingin di sekitarnya.
Kekuatan jiwa menyusut dari nadinya, dan sebagai gantinya, murni, kekuatan yang tidak tercemar mengalir melalui. Gadis itu menabrak bahu kanan Tang Wulin, tetapi terkejut mengetahui bahwa itu sekeras balok logam. Dia mundur dari benturan, tangannya yang putih mati rasa. Aku hanya punya 30% kekuatan jiwaku yang tersisa, jadi bukankah seharusnya dia punya lebih sedikit? Bukankah dia adalah master jiwa tipe kontrol? Namun dia menolak untuk menyerah. Sebagai siswa dari Akademi Shrek, dia segera bereaksi terhadap pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dan beralih dari membidik hasil terbaik untuk merusak kontrol. Saat dia mengangkat kepalanya untuk bergerak, sepasang mata ungu muncul. Rencananya untuk mundur dan membuat jarak di antara mereka langsung hancur ketika dunia mulai berputar di sekelilingnya. Sebelum dia bisa melarikan diri, tangan emas besar melesat ke bahunya dengan cara yang sama seperti dia mencoba untuk menyerang Tang Wulin. Detik berikutnya, ia bergerak ke lehernya dan menutupnya dengan erat, menekan karotisnya. Dengan kekuatan jiwanya tersegel dan aliran darahnya terputus, dia akhirnya menjadi lemas. Tak lama kemudian, salju menyebar dan cahaya keemasan lenyap, mengungkapkan pemandangan untuk dilihat semua orang. Tang Wulin menggendong gadis itu di satu tangan, menjaganya agar tidak jatuh ke tanah. Dia pingsan. Dia benar-benar menang. Tuan jiwa dengan jiwa bela diri macan tutul unggul dalam menunggu waktu mereka, namun dalam pertempuran kesabaran hari ini, siswa nomor 10 telah kalah. Xie menamparkan keningnya. Kapten benar-benar mendapatkan Sneakir dan Sneakir. Dia benar-benar menghabiskan 30 menit penuh untuk memikatnya ke dalam perangkapnya. Pada akhirnya, gadis itu tidak pernah menyadari bahwa kapten sebenarnya unggul dalam kekerasan, bukan kontrol. Petik 2. Pada kenyataannya, klaim Xie salah. Tang Wulin tidak menyukai taktik bundaran seperti itu. Dia lebih suka memusnahkan lawan-lawannya dengan cepat, efisien. Namun, demi Su Xiaoyan, dia harus mengulur waktu. Dan lawannya adalah murid Akademi Shrek. Jika serangan habis-habisan gagal, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi yang buruk. Hasilnya telah diputuskan pada saat gadis itu memutuskan untuk menuntut di Tang Wulin. Bahkan lebih dari kekuatan murni, Tang Wulin unggul dalam pertempuran jarak dekat. Keterampilannya dalam jarak dekat mutlak. Itu bahkan bisa menebus kerugian cincin jiwa dan membuat orang dengan satu cincin lebih banyak daripada dia menangis. Tang Wulin, 10 poin. Petik 2. Mata Shen Yi membelalak tak percaya saat dia menyatakan hasilnya. Bab 269. Bab 269 lawan mengerikan Xie. Bukan hanya Tang Wulin yang dimenangkan, itu juga sebuah storm. Apakah dia menunggu ini sepanjang waktu? Meskipun Xie menggumamkan ini dengan pelan, Shen Yi mendengarnya dengan jelas. Dia baru berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa begitu sabar? Ini hanya tidak diketahui Shen Yi, profesi kedua Tang Wulin adalah pandai besi yang kesepian. Sejak hari ia bertemu Mang Tian, temperamennya telah dibawa ke batu asah dan terus dipertajam hingga hari ini. Dia telah menempa sejak dia berusia 6 tahun. 7 tahun lebih dari cukup untuk selamanya mengubah kehidupan seseorang tanpa bakat, apalagi keajaiban pandai besi tak tertandingi yang adalah Tang Wulin. Siswa nomor 10 segera bangun, matanya langsung bergerak menatap Tang Wulin dengan tak percaya. Dia merenungkan pertandingan dan bagaimana dia kalah, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia merebut kemenangan dengan kekuatan jiwanya terkuras. Ada apa dengan tubuhnya, dan apakah cahaya ungu di matanya? Dia pingsan pada saat-saat terakhir pertempuran, dan salju telah mengaburkan pandangan orang lain, jadi tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Selanjutnya, kata Shen Yi, Xie dan siswa nomor 2, yang ramping, memasuki arena pada saat yang sama. Tang Wulin kembali ke teman-temannya. Tidak ada satu kata pun yang dipertukarkan saat ia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi dengan menggunakan metode surga misterius. Lawannya sangat kuat dan sangat menekannya, menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Ada 2 percobaan misterius yang tersisa, dan meskipun dia sudah memiliki 60 poin yang diperlukan untuk lulus ujian, dia masih membutuhkan kekuatan yang cukup untuk membantu rekan timnya lulus. Prioritas utamanya adalah membuat seluruh tim masuk ke Shrek Academy. Demi kebaikannya, rekan timnya hampir kehilangan kesempatan untuk memasuki Akademi Suci ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, kesetiaan yang begitu dalam telah terukir di hatinya. Mulai, kedua kombatan itu beraksi. Xie langsung menyerang lawannya. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility yang terus-menerus, pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihannya. Siswa nomor 2 bergegas ke Xie juga, matanya memiliki ketenangan yang menakutkan melebihi usianya. Kesenjangan antara keduanya cepat tertutup. Dalam hal kecepatan, Xie jelas merupakan pemenangnya. Belum ada yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka berdua menunggu pembukaan. Cincin jiwa mereka hanya muncul ketika jarak di antara mereka telah menyusut menjadi hanya 10 meter.
Konfigurasi cincin jiwa mereka identik, 2 kuning dan 1 ungu. Namun, cara mereka memanifestasikan sama sekali berbeda. Sementara Xie sekarang memegang Light Dragon Dagger, lawannya mengalami transformasi mengerikan. Begitu cincin jiwa mereka muncul, tubuh ramping siswa nomor 2 membengkak dengan kekuatan, cincin jiwa ungunya berkedip dengan cahaya. Dia sudah menggunakan keterampilan jiwanya selama ribuan tahun. Petik 2. Tubuh siswa Akademi Shrek menggelembung seperti balon, pakaiannya hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan yang sangat elastis. Rambut coklat sekarang menutupi tubuhnya. Meskipun dia masih mempertahankan bentuk humanoid, dia jelas tidak terlihat seperti manusia lagi. Dengan tinggi 4 meter, ia menjulang tinggi di atas Xie dengan 2 lengan kekar yang melekat di bahunya yang lebar. Tubuhnya tampak bergemuruh dengan kekuatan mentah. Setelah melihat ini, Xie ingin lari kembali ke Tang Wulin dan memberinya acungan jempol atas sarannya. Kami benar-benar tidak dapat menilai siswa Akademi Shrek hanya dari penampilannya. Jiwa bela diri orang ini pastilah seekor gorila raksasa. Mungkin bahkan, saat Xie merenungkan ini, lawannya selesai mengubah dan meluncurkan serangan. 2 tangan besar secara serampangan menghancurkan tanah. Xie melompat ke udara sebagai tanggapan, mengacungkan Light Dragon Dagger-nya untuk melepaskan bilah cahaya kemasan. Garis memotong dinding dan lantai arena, berdesir dengan cahaya kemasan dan bekerja untuk melawan tanah yang bergetar. Gelombang kejut di bawah Xie membuatnya heran. Jika dia hanya sedikit lebih lambat, dia akan segera kalah. Siswa nomor 2 bahkan tidak repot-repot menghindari bilah naga cahaya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bertemu langsung, lalu menembak ke arah Xie, jelas tidak terpengaruh oleh serangan itu. Meskipun Xie adalah seorang guru jiwa tipe agility, lompatan lawannya jauh melebihi miliknya. Siswa nomor 2 tampak seperti monster ketika dia melesat ke Xie, kedua tangannya mengayun ke Xie dengan kekuatan gunung. Dia sangat kuat, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di udara. Xie membagi menjadi 3 klon, masing-masing menendang dari 2 klon lainnya dan melaju ke 3 arah yang berbeda. Itu adalah permainan yang cerdik untuk menjauhkan diri dari jangkauan siswa nomor 2 yang mengerikan itu. Ini, sok memenuhi wajah siswa Akademi Shrek. Tidak diketahui Xie, mereka semua mengamati pertandingannya dengan penuh minat karena dia benar-benar memilih siswa nomor 2, yang terkuat dari 10 lawan yang diatur. Xie memecah menjadi 3 klon tidak fase siswa nomor 2. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan dia melempar 3 pukulan yang sangat cepat. Tekanan pukulannya membuat udara mendesis. Xie tertegun untuk menemukan masing-masing dari 3 ledakan udara menuju masing-masing klonnya. Surga, monster macam apa orang ini? Bagaimana serangannya bisa sekeren ini? Namun, bahkan dalam situasi yang tidak berdaya seperti itu, 3 klon berkilauan melesat di udara sekali lagi, tampaknya menendang dari udara tipis untuk menghindari serangan oleh luasnya rambut. Jejak kejutan akhirnya terlintas di mata lawannya. Dia baru saja menyaksikan cincin jiwa ketiga Xie menyala untuk kedua kalinya. Kedua belah pihak kembali ke tanah pada saat bersamaan. Mempertimbangkan apa yang terjadi sampai titik ini, jelas bahwa siswa nomor 2 berada di atas angin, tetapi itu bukan keuntungan yang luar biasa. Meskipun dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya untuk segera mencoba menghancurkan bocah yang gesit, Xie berhasil melarikan diri dari rentetan ledakan udara. Dalam pertempuran, penyerang selalu menjadi lebih cepat lelah daripada back. Karena peringkat mereka hampir sama, Xie berhasil meraih keuntungan kecil dengan cara ini. Namun, itu semua secara teori. Realitas pertempuran belum diuji. Xie dengan susah payah menyadari kekurangannya sendiri. Meskipun lawannya habis-habisan dengan keterampilan jiwa ketiga mereka, dia telah melakukan hal yang sama. Tekanan luar biasa yang dilontarkan lawannya memaksanya untuk menggunakan klon Dragon Light untuk mendapatkan ruang bernafas, tetapi 3 pukulan yang mengikuti telah memaksanya untuk mengeluarkan klon Shadow Dragon juga. Respons Xie memang cerdik, tetapi butuh banyak hal darinya, mungkin membuatnya sedikit lebih lelah daripada lawannya. Xie hanya bisa bersukacita karena dia memiliki metode surga misterius. Dengan kekuatan pemulihannya, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Tanpa bergerak, siswa nomor 2 dengan sabar mengamati ketiga klon Xie berlarian ke berbagai arah. Meskipun dia memiliki serangan jarak jauh yang hebat, dia masih tidak mungkin menyerang dalam 3 arah sekaligus. Kisaran serangannya tidak bisa menutupi seluruh arena. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia secara alami memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia punya firasat bahwa lawannya akan menyerang segera. Menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun yang menghasilkan 3 klon harus sangat menguras tenaga jiwa Xie, yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Dan dugaan siswa nomor 2 itu benar. Bab 270. Bab 270 Xie yang berambisi. Begitu kaki Xie menyentuh tanah, dia menembak ke arah lawannya, dengan Light dan Shadow Dragon clone sekarang aktif, dia tidak punya waktu untuk lengah.
Lawannya adalah master jiwa tipe kekuatan yang juga memiliki opsi jarak yang menakutkan, dua sifat ini menempatkannya di liga miliknya sendiri. Tanpa klonnya, Xie akan merasa sulit untuk menahan serangan lawannya, tetapi dengan mereka keluar, kekuatan jiwanya dengan cepat habis. Tiga klon yang terlihat, sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dibebankan pada sosok soliter di tengah arena. Xie bergegas masuk, kali ini tanpa menggunakan Light Dragon Blade-nya. Siswa nomor 2 hanya berdiri di sana, wajahnya yang suram dan sosok Titanic memberinya kesan gunung yang tak tergoyahkan. Saat cincin jiwa kedua Xie menyala, tiga klon Light Dragon-nya beraksi untuk melepaskan badai naga cahaya. Xie adalah master jiwa tipe agility, yang berarti dia memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Lawannya saat ini, bagaimanapun, memiliki kemampuan pertahanan yang sama-sama mengesankan, ke titik di mana ia bisa dengan mudah mengabaikan Light Dragon Blade. Namun, Light Dragon Storm berada pada level yang sama sekali berbeda. Xie yakin serangan itu akan melukai lawannya selama itu mendarat. Siswa nomor 2 menanggapi serangan itu, gerakan tangannya yang kekar terlalu akrab bagi Xie. Jika Tang Wulin tidak sedang bermeditasi, matanya pasti akan melebar. Siswa nomor 2 menggunakan seni rahasia Tang Sek, Controlling Crane, Capturing Dragon. Xie merasakan aura meluas keluar dengan keras dari posisi siswa nomor 2. Setelah tumbukan, klonnya tersentak tut dari Light Dragon Storm. Dia kemudian melihat lawannya membuat gerakan menekan dengan tangannya, cincin jiwa keduanya menyala saat dia melakukannya. Ada udara di arena yang tiba-tiba berubah. Saat itu mulai bergemuruh seperti guntur, tiga klon Light Dragon Xie dan tiga klon Shadow Dragon-nya dikirim terbang mundur. Raungan gemuruh membangkitkan Tang Wulin dari meditasinya. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat klon Xie dikirim terbang, dan kemudian berkumpul di udara untuk berubah menjadi satu. Siswa nomor 2 menginjak tanah, meluncurkan dirinya ke udara seperti peluru artileri. Cincin jiwa pertamanya menyala dan dia meninju. Gelombang kejut merambat keluar. Kali ini, Xie tidak dalam posisi untuk menggunakan klonnya untuk menghindar. Penggunaan berulang kali keterampilan jiwanya telah meninggalkan kekuatan jiwanya dan pikirannya dalam kekacauan, belum lagi kerusakan yang ia terima dari terbang. Lampu hijau melintas, menyeret Xie ke tanah dan keluar dari jalur gelombang kejut. Siswa nomor 2 menghentikan langkahnya. Dia membungkuk kepada Shen Yi dan kembali ke sisi rekan-rekannya di Akademi Shrek. Pertandingan sudah berakhir. Itu adalah kekalahan Xie. Dari awal hingga akhir, hanya 5 menit yang berlalu. Xie ditekan sepanjang waktu, dan tanpa intervensi tepat waktu Shen Yi, dia bahkan akan terluka parah. Ini adalah kekuatan seorang siswa Akademi Shrek. Dalam menghadapi kekuatan sejati, jiwa bela diri kembar atau kompatibilitas tipe tuan jiwa tidak berarti apa-apa. Tang Wulin tertegun. Bagaimana jika saya yang memilihnya? Apakah saya bisa bertahan selama itu? Bisakah saya mengalahkannya? Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dia benar-benar tidak bisa memahami kedalaman kekuatan nomor 2 siswa. Siswa nomor 2 sudah kembali ke bentuk aslinya, pakaiannya kembali pas dengan ketat di sekitar sosoknya yang ramping pada saat ia mencapai teman sekelasnya. Tang Wulin menelan ludah. Orang ini sangat kuat. Kekalahan Xie tidak memalukan. Dia mampu menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi lawannya hanya luar biasa. Xie kembali ke teman satu timnya dengan pundaknya rendah. Tidak hanya dia menerima 3 poin sangat sedikit pada percobaan ini, dia juga akan memiliki lebih banyak poin dikurangi pada akhirnya karena gagal dalam percobaan. Shrek Academy tidak peduli seberapa kuat lawannya sejak dia memilih lawannya sendiri. Tang Wulin melemparkan tatapan serius padanya. Kenapa kamu tidak terus melarikan diri darinya? Anda tahu seberapa kuat dia. Petik 2. Xie tertawa getir. Klon saya menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa, tetapi tanpa mereka, aku tidak punya cara untuk menahan serangan jarak jauh. Saya tidak pernah berdiri di arena kecil ini. Jika arena lebih besar, maka saya mungkin punya kesempatan. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Kamu, renungkan pertempuran Anda. Ya, klon Anda memang menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi apakah Anda lupa? Lawanmu hanya sekuat itu karena dia juga menggunakan keterampilan jiwanya selama ribuan tahun. Bagaimana tingkat konsumsinya bisa lebih rendah dari Anda? Anda memiliki jiwa bela diri kembar dan metode surga misterius. Konsumsi daya jiwa adalah hal terakhir yang harus Anda hilangkan. Kenapa kamu tidak bisa bertahan setidaknya 10 menit? Tidak mungkin serangannya bisa menutupi seluruh arena. Anda memiliki 3 klon, jadi jika Anda mengirim mereka ke arah yang berbeda, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Anda hanya harus mengontrol jarak antara Anda dan klon Anda. Alih-alih bertindak terlebih dahulu, Anda seharusnya hanya bertempur melawan gesekan. Mungkin dibutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk mempertahankan klon Anda semakin jauh dari satu sama lain, tetapi itu masih lebih baik daripada dikalahkan dalam satu pukulan.
Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk diri sendiri? Petik 2. Setelah mendengarkan ceramah Tang Wulin, Xie menamparkan pahanya. Kamu benar, saya tidak percaya saya lupa bahwa pria itu juga menggunakan keterampilan jiwanya selama ribuan tahun. Aku telah bertarung terlalu banyak dengan Beast Soul belakangan ini, jadi aku bahkan memperlakukannya seperti Beast Soul. Petik 2. Suara Xie terbawa sampai ke ujung ruangan. Setelah selesai mengenakan jaketnya kembali, siswa nomor 2 menjadi kaku sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap Xie. Merasakan tatapan lawannya, Xie berbalik untuk menghadapinya. Ekspresinya angkuh, seolah menyatakan dia akan menang saat mereka bertarung berikutnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Dia telah menunjukkan kesalahan Xie tidak hanya untuk membantunya, tetapi juga untuk meningkatkan moralnya. Bukankah pria ini agak terlalu tangguh? Dia semua depresi hanya beberapa menit yang lalu. Ketika mereka selesai berbicara, Gu Yue sudah memasuki arena. Dia menatap siswa nomor 2, sebuah cahaya aneh berkelip di matanya. Lawannya memasuki arena, itu adalah siswa nomor 1. Siswa ini biasa-biasa saja di luar kepercayaan, praktis tidak bisa dibedakan dari orang acak yang ditemukan di jalan. Dia dengan tenang berjalan untuk berdiri di hadapan Gu Yue. Mulai, dengan deklarasi Shen Yi, pertandingan ketiga dimulai. Ini adalah pertandingan krusial bagi Gu Yue. Jika dia mendapat nilai buruk, pada dasarnya berarti dia tidak akan lulus ujian. Menang adalah satu-satunya pilihannya. Cincin jiwa naik di bawah mereka berdua, tetapi yang mengejutkan semua orang, cincin jiwa 3 orang siswa semuanya berwarna ungu. Dia memiliki cincin jiwa 3000 tahun. Murid nomor 2 itu sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 1 ungu. Gu Yue hanya bisa mulai menebak seberapa kuat lawannya sendiri. Secara umum, hanya master tipe roh yang akan segera melepaskan cincin jiwa mereka saat pertempuran dimulai. Dari aksi kedua pihak, jelas ini akan menjadi pertarungan jarak jauh. Pada kenyataannya, itu benar-benar bermain seperti ini. Bab 271. Bab 271 Pertempuran Aneh. Pada kenyataannya, itu benar-benar bermain seperti ini. Mata siswa nomor 1 berkilau ketika cincin jiwa pertamanya menyala. Dia menembakkan tangannya ke udara, bola cahaya ilusi muncul dekat telapak tangannya, helai cahaya biru, hijau, dan putih menari-nari di sekitar jari-jarinya. Dia melantunkan beberapa ayat dan tonjolan mencakar jalan keluar dari bola awal. Begitu mencapai tanah, itu berubah menjadi anjing ilusi besar. Tubuh anjing itu dinyalakan dalam karangan bunga api, dan ketika kuning dan oranye tumbuh lebih cerah dan lebih bergejolak, bentuknya mulai menyerupai singa. Meskipun lebih kecil dari binatang berjenis singa, masih tampak mendominasi. Singa Mastiff. Apakah ini keterampilan jiwa atau jiwa roh? Tang Wulin kagum. Mungkinkah itu jiwa bela diri tipe pemanggilan? Tapi singa Mastiff ini tidak terlihat seperti sesuatu yang harus dipanggil oleh penatua jiwa. Singa-singa meraung ke langit, udara bergetar karena pernyataan kekuatannya. Tatapannya mendarat pada Gu Yue, niat membunuh hampir terlihat. Terwujud, pelajar nomor 1 menusukkan jari ke binatang itu, melakukan sinar cahaya ke dalam bentuknya. Dalam sekejap, tubuh singa Mastiff menjadi lebih korporeal. Singa kecil, pergi. Pelajar nomor 1 mati karena kekalahan Gu Yue. Seperti kilatan petir, singa-singa menerkamnya. Ia memiliki 3 cincin jiwa ungu, sehingga itu berarti ia hanya memiliki 1 jiwa roh. Karena binatang yang dipanggil memiliki nama, mungkin itu adalah roh jiwanya. Belum pernah Tang Wulin menyaksikan seseorang menggunakan jiwa roh mereka sebagai sarana utama pertempuran. Tapi itu tidak terlalu aneh di Akademi Shrek. Bukannya Gu Yue berdiri memutar-mutar ibu jarinya sementara lawannya menyiapkan serangannya. Dia melambaikan tangannya di udara dengan detak yang terkendali, 3 cincin jiwanya yang berputar-berputar di sekelilingnya. Kemudian, iramanya berubah. Ketiga cincin jiwa menyala bersamaan, sedikit gemetar bersamaan. Keterampilan jiwa yang dia gunakan adalah dugaan siapapun. Dalam kilatan cahaya biru, Gu Yue menyulap bola es di telapak tangannya yang berdiameter setengah meter. Dia menamparnya berulang-ulang, dan bola air yang membeku bergetar dengan setiap serangan. Singa-singa menerjangnya. Saat ia melaju dengan cepat, bulunya mencuat seperti ujung meteor yang menyala. Namun, Gu Yue adalah gambar kebosanan. Baginya, ini tidak lebih dari tugas. Dia menembakkan bola es ke binatang itu ketika sudah dekat. Tindakannya selanjutnya tidak bisa dipahami sampai kelas 0. Gu Yue mulai berjalan kembali ke Tang Wulin dengan membelakangi singa Mastiff. Apa yang sedang dia lakukan? Sementara hampir semua orang terperangah, singa Mastiff membentangkan rahangnya lebar-lebar, menembakkan bola api berwarna merah kemasan. Namun, pertemuan api dan es berlangsung dengan menakjubkan. Bola es itu meledak menjadi es yang tak terhitung jumlahnya, semua menuju homif singa. Rahang jatuh ketika proyektil berkedip, berubah dari biru dingin menjadi penerbangan pertengahan hijau tua.
Pada saat yang sama, sepertiga dari mereka menghilang dalam sekejap perak, sebelum muncul kembali tepat di depan hidung siswa nomor 1. Paragraf ketajaman ini mengelilinginya di sebuah kubah dan menyerang di tempat. Tidak baik, ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Karena prioritasnya adalah memperkuat pelanggaran Mastiff Singa, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan. Beberapa es angin hijau meleleh pada tumbukan, tetapi beberapa menghindari nasib itu. Dibantu oleh embusan angin, proyektil berputar ke arah singa Mastiff, meninggalkannya untuk menanggung rentetan serangan. Singa-singa meraung, lambang apinya berkurang, sosoknya semakin transparan. Dan kemudian, itu menghilang. Pertempuran berakhir. Sebelum siswa nomor 1 ditusuk, Shen Yi melompat untuk melindunginya. Beruntung baginya, atau dia akan menjadi bantalan jok yang dimuliakan. Shen Yi tidak optimis tentang peluang siswa sejak awal. Sesuai dengan itu, kendali Gu Yue terhadap unsur-unsur benar-benar menekannya. Lagi pula, dia adalah seseorang yang diakui Silver Moon Douluo. Jelas bahwa Gu Yue, gadis yang menangkap mata berubah-ubah Penatua Kai, akan muncul sebagai pemenang. Meskipun, Shen Yi tidak mengharapkan pertandingan selesai dengan cepat. Pada akhir resmi pertempuran, Gu Yue berdiri di sisi Tang Wulin, tampak setenang biasanya. Dia telah memutuskan kemenangan instan sejak malam sudah turun. Tidak ada keraguan bahwa Gu Yue mendapat 10 poin penuh, memberinya total 48. Peluangnya memasuki pengadilan luar tampak penuh harapan dengan 2 pengadilan tersisa. Su Xiaoyan adalah yang terakhir pergi. Sebelum naik, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub. Sangat, seperti itu. Tang Wulin mengangkat alis, senyum lembut di bibirnya. Coba saja, sudah waktunya bagi Anda untuk pergi. Petik 2. Baik, Su Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terlalu percaya diri. Di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi yang paling lemah. Membantu dalam pertempuran tim bisa dilakukan dengan kemampuan kontrolnya, tetapi bertarung 1 lawan 1 praktis tidak ada pertanyaan. Untuk mengimbangi kelemahannya, dia lebih fokus pada kekuatannya daripada kakaknya, seperti yang terlihat pada perbedaan antara tombak es mereka. Sementara saudara lelakinya fokus pada kekuatan penetrasi, Su Xiaoyan adalah tentang pembekuan. Bahkan, rencana kultivasi Tang Wulin untuknya dengan sempurna memaksimalkan kekuatannya. Jadi, cobaan ini tidak menguntungkan baginya. Malam atau siang, itu tidak masalah. Untungnya, dia tenang begitu dia menginjakkan kaki di arena. Setelah 3 tahun pengalaman tempur dengan rekan satu timnya, Su Xiaoyan memperoleh pemahaman yang kuat tentang keadaan emosinya. Selain itu, dia sama liciknya dengan kaptennya. Lawannya adalah pemuda berotot, siswa nomor 6. Mulailah, Shen Yi segera menyatakan. 2 cincin jiwa kuning muncul di sekitar Su Xiaoyan, membuatnya tampak lemah dan menyedihkan. Dia tersandung untuk menangkap benda yang disihir di tangannya. Lawannya juga melepaskan cincin jiwanya, tetapi ketika dia melihat dia hampir jatuh, dia ragu-ragu. Adegan gadis kecil yang lemah di depannya menjerit aneh. Meskipun Su Xiaoyan memegang tongkatnya setelah melepaskan cincin jiwanya, tangan kanannya mencengkeram palu hitam legam. Tidak ada yang bisa keluar dengan jelas dari kejauhan. Meski begitu, beratnya terlihat, karena dia harus bersandar pada tongkatnya untuk menjaga keseimbangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu perangkat jiwa? Tapi percobaan ini melarang mereka. Shen Yi memandang Su Xiaoyan sejenak, tapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Alasannya sederhana, palu itu bukanlah alat jiwa karena tidak memiliki sedikit pun fluktuasi jiwa. Setelah cincin jiwa pertama Su Xiaoyan menyala, roda es besar muncul di depannya, diameternya tidak kurang dari 1/3 meter. Kemudian, dia menempelkan palu ke sana. Dia mengangkat roda es, yang berayun-ayun karena beban tambahan. Tampak seperti anak kucing yang berjuang, dia mengangkat tongkatnya, mengarahkan alat pada lawannya. Tindakannya melampaui aneh. Mereka melampaui dunia yang aneh. Dengan menahan beban palu, roda es terbang seperti siput mabuk. Sepertinya akan jatuh kapan saja. Ini bagaimana dia menyerang. Para siswa Akademi Shrek menyaksikan dengan ekspresi aneh, alis berkerut dan hidung terjepit. Mereka telah melihat hal-hal menakjubkan sebelumnya, meskipun tidak pernah ada sesuatu yang begitu aneh. Itu adalah gaya pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap menang seperti ini. Akankah mainan itu bahkan menjangkau dia? Su Xiaoyan tidak memedulikan kebodohan mereka. Cincin jiwanya yang kedua menyala dan tombak es membeku di depannya. Bab 272. Bab 272 akting bagus. Siswa nomor 6 akhirnya bergerak, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah gadis ini seorang pelawak? Bagaimana dia bisa sampai ke persidangan ke-8? Apakah dia menyerah pada semua cobaan sebelumnya? Apakah itu berarti dia hanya akan mengikuti sidang sekarang? Tetapi ketika dia memikirkan uji coba guillotine, dia menggigil. Tidak mungkin, uji coba itu tidak mudah.
Aku tidak bisa meremehkannya hanya karena betapa halus dan anehnya dia. Kilatan cahaya menyinari sekelilingnya dan, bola kristal, berkelap-kelip dengan cahaya buram, muncul di depannya. 3 cincin jiwanya bergerak untuk melayang di atasnya. Alat jiwa bela diri, bola kristal. Kristal, kristal, menyimpang. Dia berteriak, mengabaikan roda es di udara. Itu hanya mainan lambat yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Cincin jiwa pertamanya menyala dan putih memenuhi matanya. Kristal itu bersinar sebagai respons. Tiba-tiba, tombak es Su Xiaoyan mengubah jalur di tengah penerbangan dan sebagai gantinya, terbang ke roda es yang perlahan berputar di udara. Langkahnya cukup pintar, menggunakan tombak es Su Xiaoyan untuk menyerang roda esnya sendiri. Ini tidak baik, jantung Su Xiaoyan berdebar kencang. Jika dia membiarkannya, maka dia akan kehilangan pertandingan ini. Tak punya pilihan, dia memilih momen kritis ini untuk mengungkapkan kartunya. Cahaya ungu bersinar di matanya, memukau lawannya. Mata setan ungu Su Xiaoyan tidak lebih lemah dari Tang Wulin, cukup kuat untuk mengganggu pikiran lawannya meskipun kekuatan spiritualnya kuat. Kontrolnya atas tombak es tergelincir. Su Xiaoyan melambaikan tongkatnya, mendapatkan kembali kendali tombak esnya. Dengan kekuatan spiritual lebih dari 200 poin sekarang dan jiwa bela diri tipe kontrol elemental, kendali jarak jauh adalah keahliannya. Tombak es menelusuri lengkungan di udara, mengarah pada siswa nomor 6 lagi. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada tombak es. Tidak ada yang memperhatikan roda es melaju kencang. Meskipun tidak banyak, ada perbedaan yang jelas. Su Xiaoyan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, udara ketuhanan menyelimutinya. Bintang-bintang di surga yang bersinar selamanya tenang, berikan aku kekuatan. Star Wheel, petik 2. Garis-garis cahaya bintang yang terang turun ke staf esnya, mengubahnya menjadi staf es Star Wheel. Cincin jiwanya yang pertama menyala lagi, roda bintang emas muncul di bawah siswa nomor 6. Saat Su Xiaoyan menggunakan Purple Demon Eyes-nya, dia menjatuhkan tindakan lambang kecanggungannya dan gerakannya menjadi halus seperti kucing. Semuanya, termasuk tombak esnya, berubah di bawah pengaruh jiwanya yang bermutasi. Setelah stafnya berubah menjadi staf es Star Wheel, itu memutuskan hubungannya dengan roda es dan tombak es. Dan baru sekarang yang lain memperhatikan roda es di atas kepala siswa nomor 6. Tidak lagi didukung oleh staf es Su Xiaoyan, itu jatuh di bawah palu lurus ke arah kepala siswa nomor 6. Pada saat yang sama, tombak es tiba di depannya. Murid nomor 6 yang kebingungan tiba-tiba menemukan bahwa tombak es telah muncul tepat di depannya. Cincin jiwa keduanya menyala, kristal ball-nya mengikuti, cahaya berputar keluar untuk menghancurkan tombak es menjadi setitik elemen es yang dengan cepat meleleh. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keduanya, dekomposisi. Dalam arti tertentu, Su Xiaoyan telah memilih yang terlemah dari 10 lawan yang tersedia. Siswa nomor 6 adalah guru jiwa tipe bantu, dan tidak cocok untuk partisipasi langsung dalam pertempuran. Tapi ini tidak berarti dia lemah. Keahliannya adalah memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Nalurinya berteriak peringatan. Dia mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat palu berputar jatuh ke arahnya. Apakah dia mencoba mengalihkan perhatian saya dengan tombak es sehingga palunya akan mengenai saya? Bukankah rencananya aneh? Tetapi jika saya terkena palu itu, bahkan saya akan. Dia tanpa sadar mencoba mengambil langkah ke samping, cara termudah untuk menghindari palu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Star Wheel di bawahnya menyala. Dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya yang ketiga, tapi sudah terlambat. Rantai cahaya bintang melesat keluar dari tanah dan mengikatnya dengan erat. Kepalanya masih melihat ke atas, dia hanya bisa menonton dengan ngeri saat palu turun dan tiba di depan matanya dalam sekejap. Palu itu pasti akan menjatuhkannya, atau bahkan mematahkan tengkoraknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang atau mendesak kekuatan jiwanya untuk bergerak, tubuhnya tetap tidak bergerak. Ini adalah kontrol absolut dari keterampilan jiwa yang dikaitkan dengan astrologi. Butir-butir keringat mengalir di dahi siswa nomor 6. Palu itu berhenti 1 inci di atas kepalanya. Shen Yi mengambil palu di tangannya, dengan penasaran menimbangnya sebelum bergerak untuk berdiri di depan Su Xiaoyan. Senyum aneh muncul. Gadis, akting yang bagus. Su Xiaoyan tersenyum manis, terima kasih atas pujianmu. Petik 2. Meskipun ribuan palu tungsten halus itu tidak ringan, mereka tidak berat untuk seorang master jiwa 2 cincin. Bahkan seorang guru jiwa tipe jarak jauh tidak akan terhuyung ketika memegangnya. Su Xiaoyan sengaja berpura-pura terhuyung-huyung di bawah beban palu untuk menarik keingintahuan semua orang dan menyesatkan lawannya, memberinya kesempatan untuk mengatur serangannya. Inilah sebabnya mengapa Shen Yi menyebutnya sebagai tindakan. Gadis ini akan kehilangan jika dia membuat kesalahan sedikit pun. Siapa yang akan mengira palu logam tanpa sedikit pun kekuatan jiwa akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Kelemahan terbesar dari belenggu Star Wheel adalah kurangnya kekuatan ofensif. Selain itu,
Itu juga melumpuhkan Su Xiaoyan selama penggunaannya, yang berarti dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan. Jadi, Tang Wulin diam-diam memberikan salah satu cincin gelang peraknya yang berat ketika dia membisikkan rencana pertempuran ke telinganya, memberitahunya bagaimana mengeluarkan palu tungsten. Dia tidak perlu menginstruksikannya lebih jauh dari itu. Dia tahu benar bagaimana memanfaatkan penampilan lemahnya untuk menang. Murid-murid Shrek Academy mungkin memiliki banyak pengalaman tempur, tetapi mereka sangat kurang dalam masalah emosional. Su Xiaoyan, sebagai enchantress kecil yang dimanjakan oleh para tetua di keluarganya, akan memilikinya di telapak tangannya dalam pertempuran seperti itu. 10 poin. Selain Xie, 3 lainnya semua menerima 10 poin. Setelah persidangan ke-8, Tang Wulin memiliki 60 poin, Bu Yue memiliki 48 poin, Xie mendapat 51 poin, dan Su Xiaoyan memiliki 50 poin. Dengan 2 percobaan tersisa, peluang mereka untuk lolos menjadi besar. Dari 4, hanya Tang Wulin tidak perlu lagi khawatir tentang uji coba berikut. Karena alasan inilah Tang Wulin keluar semua dalam persidangan ke-8. Ayo beralih ke pengadilan berikutnya. Emosi kompleks berputar di dalam hati Shen Yi. Keempat murid kakak senior benar-benar luar biasa. Meskipun jiwa bela diri mereka tidak spektakuler, mereka tidak perlu, setelah semua, tidak semua orang memiliki jiwa bela diri yang perkasa. Satu-satunya yang menonjol dalam hal ini adalah Gu Yue. Bahwa Xie memiliki jiwa bela diri kembar yang homogen, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar yang sebenarnya. Sementara Su Xiaoyan cukup cakap, pembatasan kemampuannya terlalu keras. Bab 273. Bab 273 bertahan. Sekarang Tang Wulin benar-benar aneh. Dia mendapat nilai penuh dalam 6 percobaan. Saya tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver tua yang biasa, tapi cincin jiwa emas itu, ini jelas tidak terkait dengan jiwa bela dirinya. Sejauh ini dia juga tidak mengalami masalah. Sepanjang seluruh ujian, ia terus berkembang, mendapatkan skor penuh 1 demi 1. Meskipun bakatnya tidak besar, kekuatannya tangguh. Ini bukan buah dari hanya potensinya, tetapi potensinya dikombinasikan dengan temperamennya. Gu Yue jauh di depan dari sisa kelas 0 dalam bakat dan potensi. Tetapi dalam kekuatan dan temperamen keseluruhan, Tang Wulin bersinar paling terang dan sepenuhnya layak posisi kapten. Saudara senior, wawasan Anda sangat luar biasa. Pikiran membebani pikirannya, Shen Yi memimpin keempat siswa ke sebuah ruangan kecil. Ruangan ini berbeda dari yang lain sejauh ini. Pencahayaannya redup dan sekitarnya tidak memiliki dekorasi mewah, dengan hanya satu layar besar yang tergantung dari dinding logam. Rasa keakraban membanjiri keempat siswa. Tempat ini tampaknya mirip dengan platform kenaikan roh. Apakah sidang ke-9 seperti itu? Tujuanmu untuk percobaan ke-9 adalah bertahan hidup. Saya percaya Anda semua pernah berada di platform kenaikan roh sebelumnya. Yah, ini mirip dengan itu. Dalam arti tertentu, semua jiwa binatang di dalamnya adalah nyata. Jika Anda membunuh satu dan berada di bottleneck, maka Anda akan dapat memperoleh cincin jiwa. Baik, bersiaplah untuk masuk. Shen Yi menekan tombol dan beberapa kapsul logam meluncur keluar dari dinding. Bertahan. Ketika Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan telah mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin, mata penuh dengan keyakinan. Setelah menerima 3 poin dari percobaan sebelumnya, Xie merasa cemas. Rincian persidangan ke-9 menghapus semua rasa tidak amannya. Mereka telah menghabiskan banyak hari di platform kenaikan roh selama bertahun-tahun, jadi apapun yang menyerupai itu akan menjadi jalan-jalan di taman. Selama mereka tidak melompat lebih dulu pada binatang tingkat tinggi, tentu saja. Dalam hal ini, kepemimpinan Tang Wulin dan koordinasi tim akan berjalan dengan baik. Bersama-sama, mereka tak terkalahkan. Guru Shen, apakah kita akan mengikuti persidangan ini bersama? Tanya Tang Wulin. Shen Yi menatapnya. Iya nih, tidak peduli jumlah peserta, mereka semua akan mengikuti persidangan bersama. Uji coba ini menguji koordinasi Anda selain kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Anda semua datang bersama, jadi Anda memiliki keuntungan di sini. Semoga berhasil. Terima kasih, Guru Shen. Keempat peserta ujian berpisah dan memasuki kapsul logam. Ini menandai dimulainya persidangan ke-9. Tanpa diketahui keempat orang itu, 2 orang memasuki ruangan setelah kapsul meluncur kembali ke dinding. Di antara mereka adalah seorang wanita tua rewel yang mereka semua kenal, Silver Moon Douluo. Seorang lelaki tua ada di sisinya. Hidungnya tinggi dan matanya yang biru tua tenggelam. Dia berdiri tegak dengan rambut abu-abu sampai ke pundaknya, mengaksen aura kerasnya. Hanya kehadirannya yang bisa melumpuhkan orang lain. Guru, Shen Yi dengan hormat menyambut pria tua itu. Pria tua itu mengangguk. Bagaimana sejauh ini yang telah dilakukan anak-anak ini? Setelah kontemplasi yang lama, Shen Yi menemukan kata-kata yang tepat. Mereka tidak bisa dipercaya.
The Silver Moon Douluo tertawa. Betul, mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya tidak membiarkan mereka mengambil percobaan kelima, tetapi sebenarnya ada seseorang yang berhasil mencetak poin penuh sejauh ini. Tang Wulin itu luar biasa. Esensi darahnya kuat, hampir sedikit seperti milikmu, Zhou Xi. Biarkan aku jujur, saya tidak peduli dengan tiga lainnya, tapi saya sudah mengarahkan pandangan pada Gu Yue itu. Petik 2. Zhuo Xi menatapnya tajam. Apa maksudmu kau mengarahkan perhatian padanya? Jangan lupa bahwa mereka semua adalah kakek buyut saya. Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Apa? The Silver Moon Douluo mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba untuk kembali pada kata-katamu? Zhuo Xi menyeringai, udara yang mendominasi di sekitarnya surut. Aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Saya hanya menyatakan fakta. Saya mengatakan Anda memperhatikan mereka sebanyak yang Anda inginkan, tetapi itu tidak berarti saya hanya akan menyerahkannya kepada Anda. Mereka harus mau juga. Anda harus bertanya pada Gu Yue apakah dia ingin menjadi murid Anda terlebih dahulu. Jika dia menolakmu, maka tidak ada gunanya memaksanya. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Saya suka betapa keras kepala dia. Dia menginjak dengan marah. Apa yang akan memisahkan anak-anak dari mayat jika mereka tidak memiliki keinginan kuat? Temperamennya justru menarik saya. Petik 2. Shen Yi diam-diam menyaksikan dari sela-sela. Dia tidak berani berbicara secara bergantian di depan kedua tetua ini. Zhuo Xi berkata, kita bisa membicarakan ini setelah mereka menyelesaikan persidangan ini. Jika mereka tidak bisa melewatinya, maka tidak masalah seberapa tinggi skor mereka pada yang lain. Petik 2. Tanpa diduga, Silver Moon Douluo memerintah dengan kesal dan mengangguk. Sepertinya dia mengadakan sidang ke-9 dengan sangat hormat. Guru, tingkat tes apa yang mereka ambil? Shen Yi bertanya dengan lembut. Zhuo Xi berpikir sejenak. Level tertinggi. Terkejut, Shen Yi mencoba menstabilkan pikirannya. Level tertinggi. Bahkan orang dewasa merasa level itu sulit. Itu. Cepat sekarang, desak Zhuo Xi ketika dia menyadari keraguannya. Iya nih, space bengkok di sekelilingnya, masalah kecil bagi Tang Wulin yang telah mengalami platform kenaikan roh berkali-kali. Dengan tubuh yang kokoh dan pikiran yang tajam, sensasi yang tiba-tiba ini tidak memengaruhinya sama sekali. Dalam sekejap cahaya, keempat peserta ujian menemukan diri mereka di ruang kosong. Sebuah dunia muncul dalam sekejap mata. Kelas 0 muncul di dunia ini bersama-sama, dan setelah saling bertukar pandang, mereka segera beralih ke formasi pertempuran yang biasanya. Blue Silver Grace melompat keluar dari bawah kaki Tang Wulin, meluncur keluar untuk menyelidiki lingkungan mereka. Lingkungan mereka mirip dengan platform kenaikan roh. Konon, hutan yang rimbun di sini tampak lebih kuno. Jadi uji coba ke-9 menguji kemampuan kita untuk bertahan hidup. Fantastis. Bukankah ini cobaan yang paling mudah bagi kita? Xie bersukacita. Tang Wulin mengangkat tangannya, membungkamnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lirih, tempat ini berbeda dari yang dulu. Setidaknya dari yang paling dasar. Saya pernah berada di tingkat menengah sebelumnya dengan Guru Wu, dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tanaman di sini dan di sana sama. Jangan lupa bahwa ini masih bagian dari ujian masuk Akademi Shrek. Guru Shen berkata bahwa kita harus bertahan hidup, tetapi dia tidak pernah menyebutkan berapa lama. Kita harus hati-hati. Jika tebakan saya benar, dan tempat ini seperti platform kenaikan spiritual tingkat menengah, maka kita akan bertemu dengan banyak binatang jiwa ribuan tahun. Mungkin bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. Petik 2. 10.000 tahun jiwa buas. 3 anggota timnya menarik napas dalam-dalam pada pikiran itu. Su Xiaoyan berkata dengan pelan, Kapten, jika aku bisa menerobos ke peringkat 30, maka tidak bisakah aku mendapatkan cincin jiwa di sini? Jika ada binatang jiwa 10.000 tahun. Bahkan tidak memikirkannya, kata Tang Wulin, mengerutkan kening. Dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk menyerap cincin jiwa 10.000 tahun, apalagi membunuh binatang jiwa 10.000 tahun. Jangan lupa, ini hanya akan menjadi dering ketiga Anda. Biasanya, Master Jiwa tidak mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun sampai peringkat 50. Tubuh Anda tidak begitu kuat untuk memulai, jadi jangan berpikir begitu dengan angan-angan. Kalau tidak, Anda mungkin mengalami masalah. Seperti saat saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun. Petik 2. Mendengar kerasnya suaranya, Su Xiaoyan menjulurkan lidahnya. Oke. Tang Wulin berkata, ayo pergi. Kita harus menemukan tempat yang menguntungkan untuk melakukan survei tanah terlebih dahulu. Setelah kami memiliki garis pandang yang baik, kami akan beristirahat dan memulihkan energi yang dihabiskan pada uji coba sebelumnya. Petik 2. Baik, keempat melanjutkan dengan hati-hati. Gu Yue bertugas mengintai, mengirim burung angin lebih jauh ke semak-semak di sekitarnya. Di sisi lain, Tang Wulin memantau sekitarnya langsung mereka.
Ketika burung angin tidak menemukan apa-apa, seolah ini hanya hutan biasa, Tang Wulin tidak mempercayainya sedetik pun. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari ujian Shrek. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah bukit dengan bidang pandang yang luas. Tang Wulin mengeluarkan roti kukus dari perangkat penyimpanannya dan mulai membagikannya kepada semua orang. Setelah makan, mereka bergiliran beristirahat. Semuanya tenang tanpa sedikit pun masalah. 2 jam kemudian, mereka sepenuhnya pulih. Kapten, ada yang aneh. Sudah 2 jam kita belum bertemu dengan Beast Soul, kata Xie dengan suara rendah dan gugup. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Bab 274. Bab 274 Pengadilan ke-9. Tang Wulin memendam keraguan yang sama dengan Xie. Secara alami, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin semakin lama mereka selamat dari percobaan ini, namun 2 jam telah berlalu tanpa mengintip sedikit pun. Bagaimana ini bisa disebut percobaan bertahan hidup? Mudah mencari makanan di hutan dan bertahan hidup. Haruskah kita pergi menjelajah? Xie bertanya. Tang Wulin memandang langit sebelum menjawab, belum, masih sore. Kami akan menunggu sampai malam tiba. Akan lebih aman jika Su Xiaoyan dapat menggunakan staf es Starwell-nya. Petik 2. Ketidaksabaran adalah musuh nomor 1 mereka. Tang Wulin menolak menyerah pada kecemasan, dengan tenang merenungkan cara terbaik untuk membantu rekan satu timnya memaksimalkan poin mereka. Karena kita aman di sini, kita bisa menunggu sampai semua orang dalam kondisi terbaiknya sebelum menjelajah. Matahari secara bertahap tenggelam di balik cakrawala. Di senja, Tang Wulin berdiri dan diam-diam memanjat pohon untuk menatap ke kejauhan. Dunia tempat dia berada benar-benar menyerupai Great Stardow Forest. Dalam secercah sinar matahari terakhir, dia bisa melihat pohon sejauh mata memandang. Kemudian lolongan memecah keheningan dan membalikkan hutan dengan terbalik. Tang Wulin pecah menjadi merinding saat teror merusak tubuhnya, tetapi, esensi darahnya memilih saat itu untuk menyala. Dengan cepat menghilangkan rasa takutnya, hatinya akhirnya tenang dan kembali ke keadaan semula. Apa itu tadi? Kemudian kesadaran memukulnya dan dia memanjat pohon itu dengan marah. Jika hanya satu lolongan yang bisa menumbangkan hutan, seberapa kuatkah makhluk buas ini? Kera iblis bermata 3, yang darinya dia menyerap energi rohnya, adalah binatang jiwa terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pertarungan antara Demon Ape bermata 3 dan Wu Zhangkong yang berumur 10.000 tahun. Namun, lolongan ini telah membuatnya terguncang sampai ke intinya. Saat dia mendarat di tanah, dia melihat teman-temannya semua memiliki ekspresi yang mengerikan. Suara apa itu? Itu membuatku takut sampai mati. Xie pucat, wajahnya kaget. Semua orang memakai ekspresi yang sama, meskipun Gu Yue lebih terkendali. Tang Wulin dengan muram berkata, aku juga tidak tahu, tapi sepertinya tidak terlalu jauh dari sini. Petik 2. Raungan lain bergemuruh ketika dia berbicara. Dibandingkan sebelumnya, yang ini lebih tajam dan sepertinya menembus tubuh mereka, langsung menghilangkan rasa takut mereka. Ini sangat aneh. Ayo kita lihat, kata Gu Yue kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ayo pergi. Petik 2. Tidak mungkin persidangan akan sesederhana yang mereka pikirkan. Bahkan jika mereka tidak memeriksanya, mungkin 2 makhluk jiwa akan datang mencari mereka sebagai gantinya. Jauh lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang memegang ujian, pasti ada cara bagi peserta ujian untuk lulus ujian. Gu Yue melepaskan burung anginnya untuk mengintai jauh di depan mereka dan keempat mulai bergerak ke arah asal gemuruh. Tang Wulin memimpin, membuka jalan bagi rekan satu timnya sementara juga melakukan yang terbaik untuk membantu menutupi aroma mereka. Karena mereka tidak cukup kuat, hanya itu yang bisa mereka kelola. Wajah Gu Yue berkedut dan dia berbisik, ada sebuah lembah di sebelah kiri. Itu di sana, burung-burung angin saya disebarkan oleh hembusan angin. Petik 2. Semuanya, hati-hati, ikuti dekat di belakangku. Tang Wulin mendesak esensi darahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sisik emas berdesir dari lengannya ke bahunya sementara cincin jiwa emas muncul di bawahnya. Aura esensi darahnya tidak hanya menutupi bau mereka, itu juga menenangkan saraf semua orang. Paling tidak, mereka tidak lagi merasa tertekan oleh raungan. Seperti yang dikatakan Gu Yue, sebuah lembah yang subur terbentang di depan mereka begitu mereka keluar dari hutan. Namun, semakin dekat mereka mendekatinya, semakin mereka merasa tertekan. Keempatnya mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk melawan gelombang kekuatan yang berasal dari jauh di dalam lembah. Mereka melanjutkan dengan hati-hati dan hikmat. Kami merangkak dari sini dan seterusnya. Tang Wulin jatuh ke tanah, dan tekanan langsung berkurang. 3 lainnya juga menyalinnya dan bersama-sama, mereka beringsut ke tepi lembah dan mengintip di atasnya. Mereka menghela napas dalam-dalam di TKP di depan mereka. Di dalam lembah, ledakan menggema saat 2 lampu berdiameter lebih dari 30 meter bentrok tak terhitung jumlahnya. Titik.
Setiap kali mereka menyerang bersama, bumi bergetar sementara udara melecut kegilaan. Ini, cahaya ungu muncul di matanya. Ketika Tang Wulin melihat kembali kedua lampu lagi, shock membuatnya jatuh ke tanah. Mereka adalah sepasang Beast Soul. Salah satu yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap, sosoknya yang luar biasa akrab bagi Tang Wulin. Mereka telah bertemu binatang buas ini beberapa kali sebelumnya, dan setiap pertemuan telah membuat mereka takut. Itu adalah Dusgold Dreadclaw Bear, penguasa hutan. Namun, beruang ini jauh lebih kuat daripada yang mereka temui sebelumnya, raksasa yang menjulang setinggi lebih dari 10 meter. Cahaya emas gelap tumpah dari tubuhnya dan mengalir ke lengannya yang tebal dan padat. Setiap tebasan cakarnya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bumi, mengirimkan batu-batu besar kemana-mana dan meninggalkan banyak pemahatan mendalam di dinding lembah. Itu harus menjadi Dusgold Dreadclaw beruang 1000 tahun, kan? Atau mungkin yang 10.000 tahun. 100 tahun Dusgold Dreadclaw Bear telah memaksa kebanggaan Blazing Demon Lions untuk memohon belas kasihan. 1000 tahun orang bisa memerintah sebagai tiran absolut hutan. Jadi, bagaimana dengan yang 10.000 tahun? Seekor Dusgold Dreadclaw Bear yang berumur 10.000 tahun dapat dengan mudah merobohkan hewan-hewan jiwa 100.000 tahun yang normal. Kekuatan destruktifnya tidak bisa dipahami. Namun, binatang yang tangguh ini saat ini terkunci dalam pertempuran dengan yang lain tidak lebih lemah dari itu. Tang Wulin memperkuat penglihatannya lebih jauh dan memeriksa cahaya lainnya. Di dalam bola cahaya keemasan menyilaukan adalah binatang jiwa lain. Itu memiliki tubuh tembus seperti kristal, bentuknya mirip dengan singa tetapi dengan cakar drakonik menyala dan moncong yang lebih panjang. Sisik emas halus mengintip dari balik bulunya. Paling aneh dari semua itu, ia memiliki celah vertikal di dahinya di mana mata ketiga beristirahat. Kedua matanya yang biasa adalah emas, tetapi mata ketiga menatap tajam dengan sinar merah yang menyihir. Binatang buas apa itu? Tang Wulin belum pernah mendengar tentang binatang seperti itu, apalagi melihatnya. Dia menoleh ke teman-temannya dan menggambarkan apa yang baru saja dia lihat. Xie, apakah Anda tahu apa itu binatang jiwa emas itu? Tang Wulin tahu Xie adalah yang paling berpengetahuan dari mereka semua. Xie mengerutkan alisnya. Dari apa yang kamu katakan, kupikir aku mungkin tahu. Beri aku waktu sejenak untuk berpikir. Petik 2. Bab 275. Bab 275 Kaisar yang menguntungkan. Dua binatang jiwa ini terlalu kuat, kata Gu Yue. Mereka bisa langsung menghilangkan kita semua dengan sekali gesekan. Saya tidak berpikir berada di sini akan membantu kami melewati cobaan ini, tetapi mengapa lagi mereka meminta kami menemukan binatang buas ini? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mari kita diam-diam mengamati keduanya dulu. Mereka tampaknya cocok secara merata. Jika kita menunggu sampai mereka berdua kelelahan, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hadiah. Jika mereka mengalahkan satu sama lain dan hanya memiliki satu nafas kehidupan yang tersisa, maka bahkan kita harus bisa berurusan dengan mereka. Petik 2. Dia tahu kekuatannya sendiri, serta kekuatan timnya, lebih baik daripada siapapun. Dia juga tahu itu akan bodoh bagi para penguasa hutan yang hebat ini. Satu-satunya perbedaan antara tempat ini dan platform kenaikan roh adalah tidak adanya tombol pelarian. Dengan kata lain, mati adalah satu-satunya cara untuk keluar lebih awal. Setelah bertemu dengan dua binatang buas ini, kematian telah menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka, satu di mana tidak ada satupun sisa mayat mereka yang tersisa. Mereka perlu sangat berhati-hati jika ingin menghindari akhir yang menyiksa seperti itu. Keempat dari mereka berkumpul di tepi lembah dan mengintip binatang buas sekali lagi. Bentrokan antara dua lampu semakin sengit. Mereka tidak tahu mana yang memiliki keunggulan. Tiba-tiba, dua lampu bersinar sangat terang, bertabrakan sekali lagi. Setelah berpisah, lampu menjadi redup dan mengungkapkan binatang jiwa di dalamnya. The Dusgold Dreadclaw Bear berada dalam kondisi yang mengerikan, dan lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, hampir seolah-olah itu adalah kuda yang bersemangat. Mata ketiganya bersinar merah terang. Ketakutan merayap ke mata beruang ketika cahaya emas gelap yang mengelilinginya semakin redup. Aku mengerti, Xie berkata tanpa berpikir. Jadi, apa itu? Tanya Tang Wulin. Saya pikir binatang jiwa emas adalah binatang keberuntungan dari legenda. Jawab Xie. Binatang yang menguntungkan. Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan menatapnya dengan ragu. Xie mengangguk. Legenda mengatakan bahwa, di hutan bintang besar Dou, pernah hidup binatang buas yang dikenal sebagai kaisar yang menguntungkan. Dikatakan bahwa, selama itu tinggal di hutan, kekayaan akan tersenyum pada semua binatang buas yang menghuni hutan dan budidaya mereka akan berkembang jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika itu meninggal, kemalangan mengganggu Great Stardow Forest dan mengusir binatang buas untuk menyerang kota Shrek dalam gelombang buas. Kalian harus mengingat ini dari legenda Spirit Ice Douluo.
Kaisar yang menguntungkan adalah singa emas bermata tiga. Legenda mengatakan bahwa roh es Douluo menyerap cincin jiwanya dan tulang jiwa. Ini memberikan tengkorak, tulang tipe spiritual terkuat yang selalu peringkat nomor 1. Tidak heran bahkan Das Gold Dread Claw Bear tidak mampu mengalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah kaisar yang menguntungkan. Itu ada di level yang sama sekali berbeda. Petik 2. Seekor singa emas bermata tiga, disebut kaisar yang menguntungkan. Bahkan namanya terdengar kuat. Itu terlihat sangat keren, seru Su Xiaoyan, matanya praktis berbinar bintang. Akan lebih bagus jika itu bisa menjadi jiwa rohku. Petik 2. Teruslah bermimpi, Xie mendengus. Itu adalah singa emas bermata tiga, binatang buas yang konon bahkan lebih pintar dari manusia. Oh benar, saya baru ingat sesuatu. Dalam biografi Spirit Ice Douluo, cerita mengatakan bahwa singa emas bermata tiga berubah menjadi manusia dan jatuh cinta pada Spirit Ice Douluo. Ia kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwanya dan menyelamatkannya dari krisis yang mematikan. Namun tindakan tanpa pamrihnya kemudian menyebabkan penurunan hutan Great Stardow dan gelombang binatang yang menyerang kota Shrek. Petik 2. Mengapa saya belum pernah melihat hal seperti itu dalam biografi yang saya baca? Tanya Tang Wulin. Xie menyeringai. Keluarga saya mengumpulkan biografi. Kami memiliki biografi yang tidak akan dapat diakses oleh orang normal. Petik 2. Jadi binatang buas mendekati kepunahan karena singa emas bermata tiga mengorbankan dirinya sendiri. Tanya Gu Yue, ekspresi termenung di wajahnya. Tapi, mengapa kaisar yang menguntungkan mengorbankan dirinya sendiri untuk satu manusia? Bukankah itu bahkan mempertimbangkan sesama hewan buas? Petik 2. Kamu tidak akan mengerti, kata Xie. Logika tidak masalah ketika seseorang jatuh cinta. Seseorang akan meninggalkan segalanya demi cinta. Aku bertaruh itulah alasan mengapa singa emas bermata tiga mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah itu jatuh cinta pada Spirit Ice Douluo? Petik 2. Cinta, Gu Yue tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia tiba-tiba melirik Tang Wulin. Bumi bergetar ketika gemuruh yang dalam bergema di seluruh lembah. Tang Wulin menempelkan helai Blue Silver Grace ketiga rekan satu timnya, menjaga mereka tetap aman saat mereka berempat merangkak pergi. Angin bersiul, tiba-tiba tumbuh dalam intensitas. Tang Wulin berbalik untuk melihat dua binatang mengambil pertempuran mereka di tempat lain. Ujung lembah tidak terlihat. Suara pertempuran terus tumbuh lebih tenang dan lebih tenang ketika dua binatang yang berbentrokan menghilang ke kejauhan. Apakah mereka pergi? Mereka berempat menghela nafas lega secara kolektif. Mereka hanya semut di depan kedua binatang buas itu, dan mereka beruntung tidak ketahuan. Bukankah kedua alasan mengapa kita tidak bertemu binatang buas di hutan? Tanya Su Xiaoyan. Tang Wulin mengangguk. Lembah ini dan daerah sekitarnya mungkin merupakan bagian dari wilayah milik salah satu dari mereka. Yang lain harus datang untuk mengambilnya atau manfaat lainnya. Petik 2. Kami tidak tahu wilayah siapa itu. Akan lebih bagus jika wilayah ini milik singa emas bermata tiga. Karena itu pertanda keberuntungan, pasti akan ada beberapa harta yang tersembunyi di sini. Mata Xie menyala. Bukankah mereka mengatakan kita bisa membawa apapun yang kita temukan di sini kembali ke dunia nyata? Tang Wulin menatapnya. Bagaimana kalau kita memeriksanya? Ya, ayo pergi. Xie berseru, penuh semangat. Lagi pula, ini adalah dunia ilusi. Bahkan jika kita mati di sini, kita tidak akan benar-benar mati di dunia nyata. Ini adalah kesempatan luar biasa. Jika kita tidak melihatnya, kita akan menyesal selamanya. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke kedua gadis itu. Gu Yue mengangguk. Su Xiaoyan tersenyum. Terserah kamu, Kapten. Petik 2. Kalau begitu kita pergi. Api tampaknya menyala-nyala di mata Tang Wulin ketika dia diam-diam berdiri dan berkelana ke lembah. Seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada singa, mereka tidak takut mati di dunia ilusi ini. Karena gagal tidak memiliki konsekuensi nyata, mereka dengan percaya diri berkelana ke tempat yang bisa menjadi sarang kaisar keberuntungan yang legendaris. Menggunakan rumput Blue Silver Tang Wulin, mereka berempat perlahan-lahan menuruni sisi lembah. Meskipun curam, itu tidak membuktikan banyak tantangan bagi mereka. Maju perlahan dan mantap, mereka segera mencapai bagian bawah. Menatap kabut tebal di kejauhan, mereka tidak bisa lagi melihat jejak dua binatang jiwa besar. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mereka melangkah lebih jauh ke lembah, penjaga mereka naik ketika mereka memindai ke arah yang berbeda. Adegan dari dua binatang buas yang hebat bertarung masih segar di pikiran mereka. Jantung mereka berdegup semakin kencang dengan setiap langkah. Pertempuran itu benar-benar menakutkan. Ketika mereka bergerak, mereka melihat bekas luka yang dalam yang tak terhitung jumlahnya bahwa pertempuran mengembara telah meninggalkan seluruh lembah yang berliku. Batu lembah itu tidak berbeda dengan tahu dalam menghadapi serangan binatang buas. Hamparan luas dasar lembah tanpa vegetasi.
Ini jelas merupakan pekerjaan dari pertempuran yang mengguncang surga dari sebelumnya. Kapten, lihat, Su Xiaoyan menunjuk. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya dan matanya kemudian menyala. Tidak jauh dari mereka ada sebuah gua, pintu masuk yang tingginya sekitar 5 meter. Kegelapan menyelimuti gua ini, dan tujuannya adalah sebuah misteri. Apakah itu sarang salah satu dari dua binatang buas? Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. Ayo kita cari tahu. Xie segera mulai berlari, memaksa tiga lainnya mengejarnya. Setelah mencapai pintu masuk ke gua, Xie mengambil waktu sejenak untuk memeriksa daerah tersebut sebelum menunggu rekan satu timnya untuk mengejar ketinggalan. Kapten, saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi sarang singa emas bermata tiga. Teriaknya, menelan ludah dengan gugup. Hah, apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Tang Wulin. Karena kita sudah bertarung melawan Das Gold Red Claw Bear, kamu mungkin ingat bau tengiknya, kata Xie. Gua ini, bagaimanapun, baunya segar, namun agak musky. Legenda menggambarkan singa emas bermata tiga yang berbau seperti ini, jadi kupikir ini sarangnya. Petik 2. Baik, ayo kita lihat sendiri, Tang Wulin segera memutuskan. Ini bukan waktu untuk ragu, kalau kedua binatang itu tiba-tiba kembali. Mereka berempat terjun ke dalam gua, dengan cepat maju ke kedalamannya. Gua itu gelap gulita, seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Langit-langit segera tumbuh melebihi 5 meter dan membuka ke ruang yang luas. Setelah mereka datang di tikungan, lampu berkelap-kelip muncul. Batu permata berserakan di tanah, bersinar dengan segudang lampu prismatik yang cemerlang. Bab 276. Bab 276 Singa Emas Bermata Tiga. Bagi anak laki-laki dan perempuan muda seperti Tang Wulin dan yang lainnya, permata tidak lebih dari batu yang cantik. Mereka jauh lebih tertarik pada jenis tempat yang akan dipilih oleh singa emas bermata tiga. Apakah kamu pikir kita bisa mengambil permata? Xie menatap gunung permata dengan penuh kerinduan. Jangan serakah, kata Tang Wulin. Apakah kamu melihat saya mencoba sesuatu? Jika ada yang bisa melenggang dan mengambil permata itu, mengapa Shrek bahkan meninggalkannya untuk kita? Gunakan akal sehat Anda. Petik 2. Setelah mereka berbelok lagi, gua terbuka ke ruang terbuka yang luas. Sebuah geraman bergema di udara, dan sesosok yang diselimuti cahaya keemasan menerkam mereka. Tidak baik, begitu dia mendengar geraman itu, merinding muncul di seluruh tubuh Tang Wulin. Dia langsung sampai pada kesimpulan bahwa singa emas bermata tiga yang kedua tinggal di sini. Singa emas bermata tiga adalah binatang buas yang bisa bertarung satu lawan satu dengan Das Gold Red Claw Bear yang berumur 10.000 tahun. Tang Wulin dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena yang satu ini memperhatikan mereka. Lari, teriak Tang Wulin saat dia meledak dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan lengan kanannya membengkak dengan kekuatan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat dia mengusap sosok emas yang masuk. Dia tidak menahan apapun dalam menghadapi kematian. Pisau cahaya emas gelap sepanjang 3 meter ditembakkan dari cakarnya. Sosok emas jatuh ke tanah dengan bunyi logam, mendarat di dekat Tang Wulin. Tang Wulin mundur 7 atau 8 langkah mundur sebelum menemukan pijakannya. Dia berdiri teguh, gelombang esensi darah bergulir dari tubuhnya. Pada saat itu, rekan satu timnya masuk ke formasi pertempuran biasa mereka. Penolakan mereka untuk mematuhi perintahnya membuat dia gembira. Gu Yue telah menciptakan perisai air untuk menutupi retret Tang Wulin. Alih-alih mengejutkannya, tindakannya menyenangkan Tang Wulin. Bahkan jika itu tidak sekuat yang lain, kita masih harus berhati-hati, katanya, memegang cakarnya di depan mereka dengan protektif. Mereka sekarang bisa melihat penampilan binatang yang diselimuti cahaya kemasan. Sementara mirip dengan singa emas bermata tiga yang mereka lihat sebelumnya, yang ini jauh lebih kecil. Mungkin yang terbaik adalah miniatur singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga ini tingginya kurang dari 1,5 meter, dan pundaknya sekitar 2 meter. Selain ukurannya dan fakta bahwa mata ketiga tidak terbuka, itu identik dengan yang mereka lihat sebelumnya. Apakah ini, singa emas bermata tiga remaja? Xie menangis. Bisakah kita lebih beruntung? Lebih beruntung. Tang Wulin meliriknya. Memiliki mata ketiga adalah sifat terkuat dari singa emas bermata tiga, kata Xie. Meskipun mereka hanya bisa membuka mata ketiga mereka setelah mencapai level tertentu, mereka bisa menjadi sangat kuat begitu mereka melakukannya. Mereka juga bisa mendatangkan rezeki yang bagus untuk sahabat mereka. Yang ini tidak begitu kuat. Saya akan mengatakan bahwa itu mungkin pada tingkat 10 tahun, mungkin tingkat 100 tahun paling banyak. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami. Xiaoyan, jangan biarkan fakta bahwa itu mungkin binatang jiwa 100 tahun mengganggu Anda. Jika Anda bisa menyerap cincin jiwanya, itu akan lebih kuat daripada cincin jiwa 10.000 tahun. Bahkan bisa menghasilkan tulang jiwa.
Pulang jiwa dari singa emas bermata tiga adalah peringkat nomor 1 lo. Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya dan berbisik ke Tang Wulin. Apakah ini ide yang bagus? Kurasa kita bisa melakukannya, jawabnya. Tang Wulin baru saja menjatuhkan singa emas bermata tiga, tetapi itu tidak mudah untuk dipecahkan. Meskipun pertahanannya tangguh, sisiknya memiliki beberapa tanda cakar yang dalam. Mereka bukan tandingan Golden Dragon Dreadclaw dari Tang Wulin. Tang Wulin sedikit lebih lemah dari singa, tetapi perbedaannya diabaikan. Bentrokan pertama mereka hanya mengirimnya mundur beberapa langkah. Tang Wulin tidak punya pikiran pengecut. Dia melangkah maju dan memberi isyarat kepada singa, menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Ayo berjuang. Petik 2. Blue Silvergrass terbang keluar dari bawah Tang Wulin saat ia dengan cepat maju ke arah singa, dan 3 rekan satu timnya melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin dalam kondisi puncak. Dia memegang cakar di dadanya saat dia bergegas maju. Esensi darahnya melonjak, tetapi cincin jiwanya yang keemasan menjadi pudar sementara 2 cincin jiwanya yang ungu menjadi berbeda. 3 cincin jiwa memancarkan cahaya ungu emas. Ini adalah pertama kalinya sejak memecahkan segel kedua Tang Wulin menggunakan kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Dia merasakan esensi darahnya menyelimuti rumput blue silvernya, perlahan-lahan mengubah sifat bawaannya. Namun, perubahan ini bukan sesuatu yang akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Sama seperti ketika dia memecahkan segel pertama, akan butuh waktu baginya untuk sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dengan waktu yang cukup, Blue Silvergrass-nya akan berevolusi sekali lagi. Blue Silvergrass mengerumuni singa emas bermata tiga saat Tang Wulin mengaktifkan keterampilan jiwanya yang pertama, Bin. Singa itu cepat mundur, menghilang dalam sekejap. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, menembakkan seberkas cahaya yang menyerupai kilat di Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Tidak bergerak 1 inci pun, dia membawa tubuh naga emasnya ke kekuatan penuh, darahnya mendidih saat dia menyerang dengan cakarnya. Tang Wulin dan singa emas bermata tiga yang bercahaya bertemu dengan ledakan-ledakan. Dia terpaksa mundur beberapa langkah, tetapi singa benar-benar dikuasai. Diperkuat oleh kekuatan jiwanya dan garis keturunannya, cakar naga emas Tang Wulin melonjak ke ketinggian kekuasaan yang baru. Kukunya sekarang lebih panjang 1 inci, dan yang lebih penting, kukunya mengkonsumsi kekuatan jiwa yang jauh lebih sedikit. Karena senjata terhebatnya sekarang didorong oleh esensi darahnya, itu bisa digunakan jauh lebih bebas. Paku batu tumbuh keluar dari tanah di sekitar singa, demi satu, memenjarakannya. Cahaya keemasan singa menyala, langsung menghancurkan penjara batu. Setelah membebaskan diri, cahaya berbahaya melintas di matanya ketika ia melompat keluar dari sisa-sisa penjara. Gelombang pusing melanda Tang Wulin dan Gu Yue, memaksa mereka untuk mundur 2 langkah. Singa emas bermata tiga memanfaatkan celah ini untuk memotong cakarnya pada Tang Wulin, serangannya bertujuan untuk mencabutnya. Pada saat itu, 3 sosok turun seperti tornado untuk menghalangi singa. Badai naga cahaya, Clone Light Dragon dan Light Dragon Storm-nya digabungkan untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Serangkaian suara yang mengingatkan pada gelas yang mengetuk pisau terdengar saat dia menggunakan serangan gencar untuk menahan singa di udara. Seperti yang diharapkan dari singa emas bermata tiga remaja, pertahanannya kokoh. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Meskipun cepat dan unggul dalam serangan fisik dan spiritual, kekuatan tubuhnya tidak terlalu mengesankan. Paling tidak, itu tidak cukup sulit untuk menahan serangan tanpa akhir dari tim kelas 0. Xiaoyan, kami membocorkannya. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, cincin jiwa keduanya menyala dan Blue Silvergrass-nya mengelilingi singa dalam pelukan tajam dari Blue Silver Impaling Array. Strategi Blitzkrieg adalah satu-satunya pilihan mereka karena singa emas bermata tiga yang dewasa dapat kembali kapan saja. Setelah kembali, harapan untuk bertahan hidup akan hilang. Cahaya keemasan yang aneh menyembur dari singa untuk menahan tombak berumput. The Blue Silvergrass menjadi lemas ketika mereka menyentuh cahaya, nyaris gagal menembus singa. Tetapi pada saat itu, sebuah roda bintang muncul di bawah singa emas bermata tiga. Tubuhnya langsung menjadi kaku. Dalam sekejap perak, 2 sosok muncul tepat di depan singa. Itu Gu Yue dan Tang Wulin. Kontrol Gu Yue atas ruang memungkinkannya membawa 1 orang ketika dia berteleportasi jarak pendek. Tidak ada kemampuan lain yang lebih sesuai untuk situasi ini. Bab 277. Bab 277 Keputusan. Cakar naga Tang Wulin turun ke kepala singa emas bermata tiga. Tang Wulin terbang ke udara tinggi di atas kepala singa emas bermata tiga. Karena kincir bintang Su Xiaoyan melumpuhkannya, singa tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika Tang Wulin mengayunkan cakarnya ke bawah. Dia memukul kepala singa, menggunakan cakarnya untuk menancapkannya dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Namun, alih-alih mengaktifkan efek menghancurkannya, cakar naga bangkit kembali dari kepala singa. Singa emas bermata tiga menabrak lantai gua dengan ledakan besar, tidak sadar, tetapi hidup.
Untuk saat ini. Kapten, Xie buru-buru berbicara. Jangan menghancurkan kepalanya, itu bisa meninggalkan kita jiwa tengkorak. Petik 2. Tang Wulin menarik cakarnya, memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Setelah menabrak singa, dia firasat aneh bahwa efek menghancurkan tidak akan aktif tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak diragukan lagi itu adalah pengaruh keberuntungan kaisar yang menguntungkan. Itu benar-benar makhluk jiwa yang aneh. Saya pikir itu hanya Golden Beast bermata 3-10 tahun. Jika berada di level 100 tahun, kita tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Petik 2. Singa yang tidak sadar yang terbentang di hadapan mereka praktis adalah seekor domba yang siap untuk disembelih. Sisiknya yang keras tidak ada artinya di hadapan cakar naga emas Tang Wulin. Cakarnya mungkin memantul dari kepala singa, tetapi sisik di atasnya telah hancur berkeping-keping. Darah emas menetes dari lukanya. Sekarang kita perlu memutuskan siapa yang mendapat rampasan, kata Tang Wulin, menoleh ke teman-temannya. Xiaoyan, jika kamu bisa membuat terobosan, maka cincin jiwa pergi ke kamu. Saya akan meneruskan tulang jiwa, jadi Xie dan Gu Yue, kalian membicarakannya. Tiga sahabatnya terdiam. Ini adalah kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata 3. Mereka tidak lagi dapat ditemukan di dunia nyata, namun mereka menjumpai satu di sini dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa. Siapapun yang menyatu dengan keduanya akan menerima dorongan besar dalam kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya 10 tahun jiwa binatang, tulang jiwanya tidak peringkat nomor 1 tanpa alasan. Efeknya pada kekuatan spiritual seseorang tidak terduga. Mengapa kamu menyerah pada tulang jiwa, Kapten? Seru Su Xiaoyan tiba-tiba. Ini adalah tulang jiwa singa emas bermata 3. Saya sudah mendapatkan tulang tangan kanan Das Gold Red Claw Bear, jadi tidak tepat bagi saya untuk mengambil yang ini juga, jawab Tang Wulin. Bagaimanapun juga, kita adalah tim. Saya tidak bisa menanggung semua hal baik, jadi teruskan. Kalian memutuskan bagaimana Anda ingin mendistribusikannya. Petik 2. Xie memandang Gu Yue, lalu pada Su Xiaoyan. Itu akan benar-benar spektakuler jika Su Xiaoyan sudah di peringkat 30 dan bisa menyerap cincin jiwa dari singa emas bermata 3 yang legendaris. Namun, dia saat ini satu langkah menghindarinya di peringkat 29. Kesenjangan itu tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah memutuskan siapa yang mendapatkan tulang jiwa. Mereka bertiga seharusnya membelah satu tulang jiwa, yang tak ternilai harganya. Xie menatap singa di tanah, lalu dengan enggan mengambil langkah mundur untuk berdiri di samping Tang Wulin. Aku juga akan meneruskannya. Setelah mundur dari singa, dia tampak santai. Aku laki-laki, jadi aku mengerti bahwa wanita lebih dulu. Selain itu, tulang tengkorak singa emas bermata 3 terutama memengaruhi kekuatan spiritual, yang toh tidak terlalu penting bagiku. Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mendapatkannya. Kalian berdua bisa memutuskan, atau Anda bisa bermain gunting kertas batu jika tidak bisa. Petik 2. Gu Yue dan Su Xiaoyan menatapnya dengan heran. Sementara Xie tampak menyendiri di luar, pada kenyataannya, dia adalah seorang pria yang sangat peduli dengan teman-temannya. Dia adalah orang pertama yang mengangkat nilai tulang jiwa singa emas bermata 3, namun dia masih memilih untuk menyerah begitu cepat. Keputusan seperti itu tidak mudah dibuat. Gu Yue dan Su Xiaoyan saling memandang. Mereka berdua unggul dalam serangan unsur jarak jauh, dan tidak ada keraguan bahwa tulang jiwa singa akan cocok dengan mereka berdua. Siapapun yang menyatu dengannya akan mengalami perubahan mendasar pada basis kultivasi mereka. Sulit untuk datang dengan kesempatan seperti itu dan bahkan lebih jarang lagi untuk menemukan yang seperti ini lagi. Menyatu dengan tulang jiwa ini bahkan bisa memiliki efek permanen pada nasib mereka. Bagaimana mereka memutuskan, siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya? Tang Wulin berdiri diam di sana, bibir menempel rapat. Dia tidak punya saran untuk memberi mereka dalam situasi ini. Sebagai kapten mereka, apapun yang ia usulkan tidak adil bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Situasi ini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan jika itu adalah tulang jiwa biasa. Semua dari mereka akan memiliki banyak peluang untuk mendapatkannya di masa depan. Namun, ini adalah tulang jiwa singa emas bermata 3. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue berbalik dan berjalan ke Tang Wulin. Menatap tatapannya, dia berkata, mari kita berikan kepada Xiaoyan. Saya menyampaikannya juga. Petik 2. Big Sis Gu Yue. Su Xiaoyan berteriak. Gu Yue berbalik, senyum lembut bermain di bibirnya. Tulang jiwa singa emas bermata 3 akan memberimu keberuntungan. Saya tidak ingin keberuntungan, saya ingin kekuatan. Selain itu, Anda yang termuda dan terlemah dari kami berempat. Jika Anda ingin mengejar ketinggalan, Anda harus mengambil setiap kesempatan yang Anda dapatkan. Lanjutkan, serap itu. Petik 2. Air mata mengalir di mata Su Xiaoyan. Pertama Tang Wulin mundur, lalu Xie,
dan sekarang Gu Yue. Semua teman-temannya telah meninggalkan tulang jiwa. Jika itu masalah kompatibilitas, maka Gu Yue pasti yang paling cocok untuk tulang jiwa. Kekuatan jiwa bela diri elementalisnya akan meningkat secara proporsional dengan kekuatan spiritualnya. Menyerap tulang jiwa singa emas bermata tiga ini pasti akan memungkinkannya untuk masuk ke alam laut roh dan mengalami peningkatan kekuatan ledakan. Namun, dia masih memilih untuk menyerah tanpa keluhan. Satu-satunya tanggapan Tang Wulin adalah jempol. Dia bangga memiliki rekan tim seperti mereka. Satu demi satu, mereka memunggungi harta berharga yang mampu menggoda setiap penguasa jiwa di dunia. Bagi mereka, teman mereka jauh lebih penting daripada barang materi. Penolakan ini adalah bukti persahabatan mereka. Su Xiaoyan berjongkok dan memeriksa singa emas bermata tiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri sekali lagi, dengan cepat berjalan kembali ke Tang Wulin. Kapten, aku menyerah juga. Petik 2. Apa? Dia menatapnya dengan kaget. Mengapa? Jika itu tulang jiwa yang berbeda, aku tidak akan ragu sama sekali. Tapi ini, Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ini adalah tulang jiwa singa emas bermata tiga. Hati saya tidak akan pernah tenang jika saya mengambilnya sendiri. Lagi pula, itu masih anak-anak. Itu tidak mungkin dilahirkan terlalu lama. Coba pikirkan betapa sedihnya ibunya jika dia kembali untuk melihat anaknya mati. Kita mungkin sudah membunuh banyak binatang buas, tetapi mereka semua menyerang kita terlebih dahulu. Kami bertindak membela diri, namun kali ini, kami yang menerobos masuk ke rumahnya. Tidak tepat membunuhnya untuk keuntungan kita sendiri, dan aku pasti tidak akan sanggup melakukan hal seperti itu. Jadi, saya tidak ingin tulang jiwa. Ayo pergi. Petik 2. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin, tetapi sesaat kemudian, senyum terbentuk di bibirnya dan dia mengacungkan jempolnya. Betul, akan lebih baik bagi kita jika kita tidak mendapatkan tulang jiwa ini. Lagi pula, naluri saya memberitahu saya bahwa persidangan ini jelas tidak sesederhana yang kami kira. Tidak masalah yang mana dari mereka berempat mengambil tulang jiwa. Semua dari mereka akan selamanya dihantui olehnya. Selanjutnya, Su Xiaoyan benar. Singa emas bermata tiga ini hanya seekor anak kucing. Mereka bukan monster yang akan membantai hewan buas tanpa pandang bulu. Tidak, semua binatang buas yang mereka bunuh sampai saat itu telah menyerang mereka terlebih dahulu. Anak ini hanya bersembunyi di rumahnya. Itu tidak secara aktif menargetkan mereka dengan cara apapun. Xie Xie dan Gu Yue sama-sama tersentuh. Dalam pola pikir remaja mereka, membantai binatang buas di platform kenaikan roh selalu menjadi permainan. Namun, pilihan Su Xiaoyan telah menyulut api hati mereka. Apakah benar bagi kita untuk membunuh binatang buas? Atau salah? Apakah jiwa binatang jahat? Apakah mereka membahayakan orang? Atau apakah hanya keserakahan kita yang telah mendorong mereka ke jurang kepunahan? Beberapa bisol masih ada di dunia saat ini, tetapi bagaimana dengan dalam 100 tahun? Atau 1000, jika jiwa binatang benar-benar menjadi bagian dari sejarah, apa yang akan terjadi pada manusia? Karena kalian semua memutuskan untuk menyerah, mari kita pergi dari sini. Saya khawatir yang besar akan kembali sebentar lagi. Tang Wulin dengan cepat membuat keputusan. Sebagai kapten mereka, ia harus mengutamakan keselamatan timnya. Dia mulai berlari ke pintu masuk gua. Kita bisa bicara lebih banyak setelah pergi. Pintu keluar gua segera terlihat. Bintang memenuhi langit, memancarkan cahaya mistis ke lembah. Di kejauhan, 3 mata muncul, 2 emas dan 1 merah iblis. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan segera membeku ketika ruang di sekitar mereka mengeras, mengunci mereka di tempat.